Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini kita akan kembali membahas tentang soal-soal tes wawasan kesehatan haji, di mana soal-soal yang akan kita bahas sebanyak 25 soal. Untuk itu teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman bisa paham tentang soal-soal yang sering keluar dalam tes wawasan kesehatan haji nanti. Dan saya juga memohon dukungan dari teman-teman kepada tim pembuat konten dari Bro Budi supaya lebih bersemangat karena ini sudah bulan Desember. Jadi kemungkinan kalau dilihat dari timeline perekrutan yang dikeluarkan oleh Puskes Haji di bulan Desember ini, mungkin dalam waktu dekat akan dilaksanakan pembukaan perekrutannya. Tetapi kita masih menunggu informasi terbaru dari Puskes Haji. Serta ini merupakan salah satu amanah yang diberikan kepada channel Bro Budi, karena soal-soal yang kita kumpulkan ini dari para alumni untuk diedarkan kepada teman-teman yang berminat menjadi calon tenaga kesehatan haji. Jadi sebagai rasa tanggung jawab kami akan lebih cepat mengupload tentang soal-soal yang akan keluar dalam tes wawasan kesehatan haji. Dan sekali lagi silakan teman-teman like, subscribe, dan share video ini sebagai rasa dukungan dari teman-teman untuk channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi calon tenaga kesehatan yang ingin berminat menjadi pelayan tamu Allah di Arab Saudi nanti. Oke, langsung saja kita bahas semuanya. Soal nomor 1. Tempat kedatangan jamaah haji dari Arab Saudi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dinamakan A. Embarkasi, B. Debarkasi, C. Bandara, D. Asrama haji, dan E. Pondokan sektor. Nah, jawabannya tentu saja adalah B. Debarkasi, karena di sini tempat kedatangan. Nah, teman-teman, untuk istilah-istilah tempat ini, misal embarkasi, debarkasi, asrama haji, pondokan, KKHI, itu teman-teman mesti mulai paham ya. Pasti teman-teman juga sudah familiar karena dari awal-awal video ini atau channel ini sering mengupload tentang istilah-istilah atau nama-nama, singkatan-singkatan dan sebagainya. Untuk itu silakan jika teman-teman masih kurang paham, silakan lihat kembali dari pembahasan soal dari part 1 sampai part 13 ini. Oke? Lanjut ya, soal nomor 2. Biro Perjalanan yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus disebut A. KBIH, B. PIHK, C. BIP, D. TKHI, dan E. PPIH. Nah, jawabannya adalah B. PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Oke. Nah, teman-teman, referensinya ini bisa kalian lihat di Permenkes nomor 62 tahun 2016. Di situ nanti menjelaskan tentang biro perjalanan dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 3. Kegiatan pemindahan jamaah haji sakit dari satu lokasi ke lokasi lainnya sesuai proses penyelenggaraan ibadah haji merupakan pengertian A. Tanajul, B. Manasik, C. Evakuasi, D. Pembinaan, dan E. Safari wukuf. Nah, jawabannya adalah C. Evakuasi. Oke. Nah, teman-teman di sini mesti bisa bedain antara tanajul, evakuasi, safari wukuf. Di situ nanti sama saja mengenai pemindahan atau pelaksanaan memindahkan pasien atau jamaah sakit dari satu lokasi ke lokasi lain. Kalau tanajul di situ berarti dari satu kloter ke kloter lainnya. Kalau evakuasi dari lokasi A ke lokasi B. Sementara safari wukuf itu evakuasi dari jamaah yang sakit dalam melaksanakan wukuf di Arafahnya. Oke, paham ya? Soal nomor 4. Proses pemberian informasi atau penyuluhan yang bersifat promotif dan preventif kepada jamaah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau dengan melibatkan peran serta masyarakat merupakan pengertian dari A. Pembinaan jamaah haji, B. Pelayanan jamaah haji, C. Perlindungan jamaah haji, D. Manasik kesehatan, dan E. Pembinaan kesehatan. Nah, jawabannya adalah A. Pembinaan jamaah haji.
Oke, karena di sini tentang promotif dan preventif. Oke, kalau pelayanan berarti kuratif dan rehabilitatif. Kalau perlindungan berarti gerak cepat. Oke. Soal nomor 5. Permintaan obat-obatan dan alat kesehatan untuk kebutuhan di sektor Mekah, maka petugas Perbekes sektor dapat melaksanakan permintaan kepada A. Kloter, B. KKHI Mekah, C. KKHI Madinah, D. KKHI Jeddah, dan E. semua salah. Nah, jawabannya adalah B. KKHI Mekah. Nah, teman-teman, tingkatan dari pelayanan kesehatannya teman-teman mesti hafal ya. Dari awalnya kloter, terus pos kesehatan satelit, pos kesehatan sektor, KKHI Mekah, dan RSAS. Tingkatan-tingkatan tersebut berjenjang ya teman-teman, dan permintaan obat-obatan juga mesti berjenjang. Untuk obat-obatan, baik itu pelayanan kesehatan, itu ada di depo KKHI. Itu tergantung daerah kerjanya. Misal kalau di daerah Madinah, berarti KKHI Madinah untuk pengambilan obatnya. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Soal nomor 6. Dalam penerimaan tas kloter yang berisi obat dan perbekalan kesehatan kepada jamaah kloter, harus disertai A. Berita acara serah terima, B. Daftar obat dan perbekalan kesehatan, C. Daftar obat dan perbekalan kesehatan beserta jumlahnya, D. ABC benar, dan E. Identitas petugas. Nah, jawabannya adalah D. A, B, dan C benar. Karena tiap kita melaksanakan serah terima obat itu mesti jelas, baik itu kapan, tempatnya, jumlah obatnya, dan nama-nama obatnya. Jadi jawabannya adalah D. A, B, dan C benar. Oke, soal nomor 7 ya. Dalam pengembalian tas kloter oleh petugas kloter yang kepulangannya melalui Bandara Jeddah dilakukan di A. Depo Daker, B. Sektor, C. Bandara, D. Hotel Transit, dan E. Madinatul Hujaz. Nah, jawabannya adalah A. Depo Daker. Nah, teman-teman kloter nih, saat nanti kepulangan, 1 hari atau 2 hari sebelum kepulangan, teman-teman mesti ngerinci jumlah obat sisa dan Perbekes lain di yang awalnya teman-teman bawa dan sampai yang masih sisanya teman-teman catat, hitung jumlahnya, namanya juga, dan nanti diserahkan ke depo daerah kerjanya. Misal kalau teman-teman di Mekah ya ke depo Daker Mekah, kalau di Madinah ke depo Daker Madinah. Oke, paham ya? Oke, soal nomor 8. Pembinaan dilaksanakan dalam rangka mendukung istitoah kesehatan jamaah haji dilakukan pada waktu A. Masa kepulangan dan masa tunggu, B. Masa tunggu dan masa keberangkatan, C. Masa tunggu dan masa kepulangan, D. Masa kepulangan dan masa evakuasi, dan E. Masa tunggu dan masa evakuasi. Nah, jawabannya adalah B. Masa tunggu dan masa keberangkatan. Nah, teman-teman di sini juga mesti paham tentang tahapan-tahapan jamaah haji, baik itu masa tunggu, masa keberangkatan, terus masa kepulangan. Teman-teman mesti paham karena di sini nanti ada tiap masa ini ada kegiatan yang mesti dilalui bagi jamaah haji, dan teman-teman juga mesti paham sebagai petugas karena soal-soal tentang masa-masa ini bakalan sering keluar, baik itu masa tunggu jamaah haji kegiatannya apa-apa, masa keberangkatan juga mesti dilakuin apa aja, baik itu pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 9. Kegiatan penyuluhan, konseling, peningkatan kebugaran, pemanfaatan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, dan kunjungan rumah merupakan kegiatan pembinaan pada masa A. Masa tunggu, B. Masa keberangkatan, C. Masa kepulangan, D. Masa armusna, dan E. Masa evakuasi. Nah, jawabannya adalah A. Masa tunggu. Oke, lanjut. Soal nomor 10. Pembinaan masa kepulangan dimulai pada saat A. 25 hari sejak jamaah haji tiba di tanah air, B. 21 hari sejak jamaah tiba di tanah air, C. 15 hari sejak jamaah haji tiba di tanah air,
D. 14 hari sejak jamaah haji tiba di tanah air, dan E. 23 hari sejak jamaah haji tiba di tanah air. Nah, jawabannya adalah D. 14 hari sejak jamaah haji tiba di tanah air. Nah, teman-teman, di sini saya juga masih ragu antara 14 hari atau 21 hari. Cuman referensi yang saya dapat dari Permenkes itu 14 hari. Jadi barangkali teman-teman punya referensi lain tentang 21 hari, silakan tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa percaya diri untuk menjawab jawaban 21 hari. Oke, lanjut ya. Soal nomor 11. Pembinaan jamaah haji di kabupaten kota merupakan tanggung jawab A. Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten kota, B. Tim penyelenggara kesehatan haji provinsi, C. Tim penyelenggara kesehatan haji pusat, D. Tim kesehatan puskesmas, dan E. Tim kesehatan haji dinas kesehatan. Nah, jawabannya adalah A. Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten kota. Karena di sini wilayahnya kabupaten kota. Oke, lanjut ya. Soal nomor 12. Pembinaan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh A. TKH, PPH Arab Saudi, dan PPH Embarkasi. B. TKHI, PPH Arab Saudi bidang kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. C. PPIH Arab Saudi, tim kesehatan provinsi, dan tim kesehatan pusat. D. TKH, PHD, dan TPIH. E. PPIH, PHD, dan TKP. Nah, jawabannya adalah B. TKHI, PPIH Arab Saudi di bidang kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan. Karena di sini lokasinya yaitu Arab Saudi. Sedangkan yang lain itu ada misal di PPIH Embarkasi berarti tugasnya di Embarkasi. Kalau tim kesehatan provinsi dan pusat tentu saja dia tidak ikut berangkat ke Arab Saudi. Sementara untuk TPIH itu pembimbing ibadah, jadi dia tidak bisa melaksanakan pembinaan kesehatan. Oke, lanjut ya. Soal nomor 13. Perjalanan antara Bukit Safa dan Marwah dilakukan sebanyak A 5 kali, B 6 kali, C 7 kali, D 8 kali, dan E 9 kali. Nah, jawabannya adalah C 7 kali. Oke. Soal nomor 14. Petugas yang menyertai jamaah adalah A. Petugas kloter, B. Petugas non-kloter, C. Semua petugas haji, D. Petugas haji, dan E. Petugas manasik. Nah, jawabannya adalah A. Petugas kloter. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas video yang berjudulnya tentang perbedaan antara PPH Arab Saudi dan TKH kloter. Nah, di situ sudah saya jelaskan baik itu petugas kloter itu siapa aja dan petugas non-kloter siapa aja. Untuk itu silakan teman-teman simak videonya kembali tentang perbedaan antara PPH Arab Saudi dan TKH kloter. Oke, lanjut ya soal nomor 15. Jumlah petugas yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mendampingi setiap kelompok terbang jamaah haji pada tahun 2024 adalah A 5 orang, B 4 orang, C 7 orang, D 6 orang, dan E 3 orang. Nah, jawabannya adalah A 5 orang. Nah, teman-teman, di sini teman-teman kuncinya adalah jumlah petugas yang ditunjuk pemerintah pusat pada tahun 2024. Oke. Di sini pemerintah pusat melaksanakan tugasnya yaitu penentuan tentang jumlah yang mendampingi setiap kelompok terbang jamaah. Ya. Itu pada tahun 2024 ada 5 yang ditunjuk pemerintah pusat. Yang pertama itu ketua kloter, ya 1 orang, lalu pembimbing ibadah 1 orang, dan 3 tenaga kesehatan, 1 dokter dan 2 perawat. Jadi totalnya 5 orang. Dan soal-soal tentang jumlah ini biasanya sering keluar. Jadi teman-teman silakan baca referensi atau informasi tentang jumlah-jumlah tenaga kesehatan sebelum-sebelumnya, terutama pada tahun 2001-2022, karena di situ masa Covid. Dan masa Covid itu kalau tidak salah formasinya itu tidak 1 dokter 2 perawat, tapi ada pengurangan. Jadi silakan teman-teman cari referensinya ya. Oke. Soal nomor 16.
Jumlah petugas haji pada tahun 2024 adalah A. 3.050 orang, B. 3.000 orang, C. 3.100 orang, D. 3.080 orang, dan E. 4.700 orang. Nah, jawabannya adalah E. 4.700 orang. Nah, teman-teman, referensinya bisa teman-teman cek di edaran kemarin dari Kemenag. Di situ sudah dijelaskan jumlah petugas haji 2024. Di tahun-tahun sebelumnya juga ada edarannya kalau nggak salah sampai 2002. Tapi soal-soalnya silakan teman-teman kaji. Dia biasanya jauh-jauh hari, misal 2009 jumlahnya berapa. Jadi itu teman-teman juga mesti tahu ya informasinya ya. Lanjut soal nomor 17. Jumlah petugas kesehatan yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mendampingi setiap kelompok terbang jamaah haji tahun 2009 adalah A. 5 orang, B. 4 orang, C. 7 orang, D. 6 orang, dan E. 3 orang. Tentu saja jawabannya adalah E. 3 orang. Oke. Soal nomor 18. Dokumen resmi jamaah haji yaitu A. Paspor coklat dan visa haji, B. Paspor hijau dan visa haji, C. Paspor hijau dan dapih, D. Paspor biru dan visa haji, dan E. Dapih dan visa haji. Nah, jawabannya adalah B. Paspor hijau dan visa haji. Lanjut ya. Soal nomor 19. Penyelenggaraan operasional haji mengikuti tahun A. Masehi, B. Hijriyah, C. Kabisat, D. Arab, dan E. Jawa. Tentu saja jawabannya adalah B. Hijriyah. Karena ini merupakan rukun Islam. Tentu saja penyelenggaraan operasionalnya mengikuti tahun Islam atau tahun Hijriyah. Oke. Soal nomor 20. Yang membuat COD, Certificate of Death, apabila jamaah haji meninggal di hotel adalah A. Dokter BPHI atau KKHI, B. Dokter sektor, C. Dokter kloter, D. Kasih kesehatan BPHI, dan E. Kabid kesehatan. Nah, jawabannya adalah C. Dokter kloter. Nah, teman-teman jika nanti lolos menjadi tenaga haji kloter, ini haram banget ya teman-teman untuk jamaah meninggal di hotel. Kenapa? Karena nanti banyak banget yang mesti teman-teman urus, dan tentu saja waktunya dan tenaganya bakalan terkuras. Untuk itu silakan teman-teman lakukan visitasi sesering mungkin untuk melaksanakan deteksi dini tentang kesehatan jamaah haji kloternya. Jangan sampai kejadian COD ini atau meninggal di hotel ini terjadi di kloter teman-teman. Oke, lanjut ya. Soal nomor 21. Yang bukan daerah kerja selama operasional kesehatan haji adalah A. Madinah, B. Mekah, C. Jeddah, D. Riyadh, dan E. Mekah. Nah, jawabannya adalah D. Riyadh. Oke, karena operasionalnya yaitu Madinah untuk dakar Madinah, Mekah untuk dakar Mekah, dan Jeddah itu untuk dakar bandara. Oke, paham ya? Lanjut, soal nomor 22. Imunisasi yang wajib dilaksanakan bagi jamaah calon haji adalah A. Difteri, B. Influenza, C. Hepatitis, D. Meningitis, dan E. Tipoid. Tentu saja jawabannya adalah D. Meningitis. Tapi teman-teman juga mesti paham ya. Pada tahun 2024 kemarin di Jawa Tengah atau Jawa Timur kalau tidak salah itu ada vaksin tambahan untuk wajibnya bagi jamaah haji yaitu vaksin polio. Sementara vaksin influenza emang itu dianjurkan tetapi tidak wajib. Oke. Lanjut ya, soal nomor 23. Nomor urut calon jamaah haji yang terdaftar dalam sistem komputerisasi haji terpadu adalah A. Nomor induk, B. Nomor data, C. Nomor kursi, D. Nomor porsi, dan E. Nomor antrian. Tentu saja jawabannya adalah D. Nomor porsi. Nah, nomor porsi ini biasanya teman-teman bisa dapat saat teman-teman atau calon jamaah mendaftar. Maka nanti dapat nomor porsinya. Kalau dibilang masa tunggunya ya lumayan ya.
pada tahun 2024 ini jika daftar sekitar kalau di Jawa Barat kalau tidak salah di Kabupaten Cirebon itu sekitar lebih dari 20 tahun. Untuk itu teman-teman jika lolos jadi tenaga kesehatan haji, bersyukur karena tidak usah menunggu nyampe puluhan tahun, tapi dalam hitungan bulan teman-teman bisa berangkat ke Arab Saudi. Oke, lanjut ya. Soal nomor 24. Bila petugas kesehatan jamaah haji Indonesia melihat calon jamaah haji Indonesia tiba-tiba jatuh pingsan, langkah apa yang harus dilakukan? A. Minta tolong, respon, danger, airway, breathing, circulation, defibrillator, EKG. B. Danger, respon, minta tolong, airway, breathing, circulation, dan obat-obatan. C. Danger, respon, minta tolong, circulation, airway, breathing. D. Danger, respon, minta tolong, airway, breathing, circulation. Dan E. Respon, danger, minta tolong, obat-obatan, airway, breathing, circulation. Nah, tentu saja jawabannya adalah C. Danger, respon, minta tolong atau call for help, circulation, airway, dan breathing. Ya, untuk materi ini teman-teman kalau sudah pernah pelatihan baik itu BTCLS atau ATCLS pasti tahu tentang penanganan atau langkah-langkah untuk menemukan pasien atau jamaah yang sakit atau yang pingsan. Nah teman-teman silakan referensi terbaru ya, jangan referensi lama. Karena kemarin ada yang bertanya, kok sekarang circulation dulu ya, nggak ABC tapi CAB. Makanya teman-teman silakan update keilmuan tentang BTCLS dan ATCLS-nya. Dan kemarin juga ada teman-teman yang nanya, dia bekerja sekarang di instalasi ruang operasi dan sebelumnya di HD. Jadi dia bertanya gimana sih skill apa yang mesti kita asah sebelum kita berangkat. Nah jawabannya adalah skill penanganan BHD serta IP LAN itu wajib banget teman-teman mesti asah. Kenapa? Karena pada saat nanti atau lagi puncak haji untuk pelaksanaan atau pemasangan infus itu berguna banget, terutama bagi jamaah-jamaah yang mengalami shock. Oke? Lanjut ya, soal nomor 25. TGC singkatan dari A. Tenaga gerak cepat, B. Tenaga gelombang cepat, C. Tim gerak cepat, D. Tim gelombang cepat, dan E. Semua salah. Nah jawabannya adalah C. Tim gerak cepat. Nah sekali lagi IMT ini sering berganti-ganti nama, ada TEMS, IMT, atau TGC. Semuanya sama, cuma singkatannya yang beda-beda. Oke teman-teman, alhamdulillah 25 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan semua soalnya bisa teman-teman pahami. Dan silakan jika ada jawaban yang kurang sesuai, silakan teman-teman tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa melakukan koreksi dan bisa menjadi bahan diskusi untuk kita semua. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi silakan dukung channel ini, baik itu like, subscribe, dan share videonya supaya terus berkembang. Oke, sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabila taufiq wal hidayah wal ridhoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.